Saya nggak peduli mereka buang muka, yang penting saya harus hidup. Kalau saya nggak hidup, siapa yang mau kasih kehidupan Mas? Kan diri saya sendiri. Setelah sampai di sentra medika itu, napas saya jadi, suster, dokter, saya mau mati, saya bilang gitu. Dari ruang bawah yang tempat pemandian mayat, saya ditaruh di situ 1 hari. Itu sama sekali tetangga nggak ada yang peduli saya, Pak. Saya bingung, kalau saya nggak makan, siapa yang ngasih makan? 2 minggu saya di rumah pun kagak makan, nggak ada yang nganterin saya makan. Akhirnya, Dek, kamu pergi keluar. Nggak mau, Mas, saya kan udah dibilang nanti nyebarin virus. Akhir saya kesel, saya ambil motor, saya lari bolak-balik, saya beli bubur, saya beli makanan, yang penting saya bisa makan. Saya bilang, ini bagaimana ceritanya? Orang sakit begini kok harus pergi, sedangkan saya juga udah nggak punya uang. Sebulan saya di situ tuh, Pak. Dari rumah sakit 11 hari, di rumah 2 minggu saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya apa aja yang bisa saya makan, anak saya pun nganterin. Tapi tetangga ketemu saya buang muka, tetangga ketemu saya buang muka. Emang saya monster, siapa yang mau penyakit? Saya kan kamu sakit, kecuali Allah yang kasih saya sakit. Saya kan awal-awalnya saya sakit lambung. Dari rumah saya pergi ke rumah sakit karena muntah-muntah nggak mau makan. Akhirnya saya pergi langsung ke rumah sakit Warsito Simpangan Depok. Tapi di situ saya nggak diterima. Mungkin karena dilihatnya posisi saya udah parah atau bagaimana gitu. Karena batuk-batuk doang, belum ada batuk lah, baru uwe karena saya nggak bisa makan, nggak bisa minum. Setelah itu mereka kasih, Bu, lebih baik Ibu ke sentra medika aja yang di Cisalak, seperti itu. Akhirnya saya datang pada saat itu sore saya disuntik. Setelah disuntik saya nggak ada panas, tapi setelah disuntik ada panas. Nah, sudah ada panas, kan panasnya udah turun, udah nggak muntah-muntah lagi. Akhirnya saya diswab, dimasukin seperti alat ke mulut. Akhirnya saya pulang, karena saya udah sehat, saya minta pulang. Ibu nggak usah pulang, jangan pulang. Ibu tetap aja di sini dulu, jangan pulang. Tapi kekeh saya minta pulang, karena saya cuma lambung doang, telat makan aja. Nah sampai di rumah, udah saya pulang. Akhirnya besok tuh pemberitahuan dari rumah sakit sentra medika bahwa dinyatakan saya kena positif COVID. Nah setelah itu, masa semua lambung bisa COVID, padahal saya alhamdulillah nggak pernah sakit seperti itu. Akhirnya besok dari pihak puskesmas, saya harus berangkat. Saya diboncengin sama anak saya naik motor, langsung saya pergi ke sentra medika. Sampai di sana, ya diperiksa, akhirnya saya dinyatakan kena COVID. Itu awal-awalnya saya di rumah sakit itu, saya kan nggak punya nyesek napas. Kenapa setelah sampai di sentra medika itu, napas saya jadi, suster, dokter, saya mau mati, saya bilang gitu. Dari ruang bawah yang tempat pemandian mayat, saya ditaruh di situ 1 hari. Setelah di situ semalam, malam sorenya saya dipindahin ke lantai 5 di sentra medika. Nah dari sentra medika itu di lantai 5 baru deh saya menjalankan yang namanya medis semua macam-macam itu 11 hari di situ. Itu obat sehari saya harus minum banyak banget, yang 10 obat saya harus minum. Dan saya disuntik seperti suntik antivirus, itu sakitnya minta ampun. Saya nggak pernah merasakan ini. Yang awalnya saya nggak punya nyesek dada, jadi punya nyesek dada, seperti itu. Kenapa terlalu berat bagi saya ini seperti ini. 2 minggu saya di situ, pulang udah 11 hari dah, tanggal 5 bulan 4, masuk tanggal 24 bulan 3, itu masih ada di ingatan saya. Saya bilang, bukan saya nggak ada pernah nyesek, kenapa saya bisa nyesek begini, air pun saya nggak masuk, apapun nggak masuk. Akhirnya saya nggak bisa makan, saya disuruh makan bubur sumsum aja. Karena saya nggak mau makan, dinyatakan masih lama ibu di sini. Akhirnya saya niatin makan, walaupun muntah, saya usahakan makan. Saya pengen sembuh, saya pengen pulang. Karena saya single parent, nggak bisa makan kalau saya nggak nyari, seperti itu. Udah dinyatakan dokter, saya suruh pulang. Nah, Bu, ibu udah sehat, ibu udah negatif, udah nggak ada ini. Jangan takut kalau tetangga ibu bilang ibu masih kena positif.
COVID, ibu udah nggak ada COVID, betul. Akhirnya saya pulang, sama anak saya dibonceng motor juga. Nah, anak saya yang gadis di rumah juga sama, kena infeksinya, tapi dia nggak kena sampai positif, masih negatif, dalam arti kata masih dalam karantina di rumah. Itu sama sekali tetangga nggak ada yang peduli saya, Pak. Saya bingung, kalau saya nggak makan siapa yang ngasih makan? 2 minggu saya di rumah pun kagak makan, nggak ada yang nganterin saya makan. Akhirnya, Dek, kamu pergi keluar. Enggak mau, Mas, saya kan udah dibilang nanti nyebarin virus. Akhir saya kesel, saya ambil motor, saya lari bolak-balik, saya beli bubur, saya beli makanan, yang penting saya bisa makan. Saya bilang, ini bagaimana ceritanya? Orang sakit begini kok harus pergi, sedangkan saya juga udah nggak punya uang. Sebulan saya di situ tuh, Pak. Dari rumah sakit 11 hari, di rumah 2 minggu saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya apa aja yang bisa saya makan, anak saya pun nganterin. Tapi tetangga ketemu saya buang muka, tetangga ketemu saya buang muka. Emang saya monster, siapa yang mau penyakit? Saya kan kamu sakit, ketika Allah yang kasih saya sakit. Seperti itu. Jadi kalian rasakan sendiri bila kalian nanti kena seperti saya. Saya kan nggak mau sakit, saya bilang seperti itu. Akhirnya ya udah, saya jalanin hari-hari itu. Saya ketemu orang, dia masih buang muka, ya udah. Saya nggak peduli mereka buang muka, yang penting saya harus hidup. Karena kalau saya nggak hidup, siapa yang mau kasih kehidupan? Mas kan diri saya sendiri. Allah yang ngasih hidup, tapi kita nggak berusaha. Nggak ada yang kita kasih makan, seperti itu, Pak. Itu yang terjadi sama diri saya. Saya sampai bilang sama RT, RW, aparat setempat, mereka bilang nggak ada dana. Sedangkan saya tahu, adik saya kan di Jakarta, dia juga ada anggota Satgas. Dia bilang katanya di Depok ada dananya, tapi ternyata bulan 3, bulan 4 saya nggak ada dana katanya. Dananya habis atau kemana saya nggak tahu. Kalau saya mampu, saya orang punya, ya mungkin saya nggak usah pakai teriak-teriak. Tapi saya selalu nggak makan, malah tambah sakit lagi saya di rumah. Vitamin juga harus beli buat kasih stamina. Akhirnya saya bela-belain utang, Pak, karena memang itu ya kekuatan saya, nggak ada lain. Sampai saudara saya sendiri nggak ada yang tengok saya. Gimana saya mati? Kamu, saya masih hidup aja kalian nggak nengok saya. Kakak saya, adik saya aparat RT. Sampai juga nggak mau nengok saya. Kalau saya mati macam mana? Saya masih hidup aja kamu udah nggak tengok aku. Dia bilang takut terinfeksi, takut tertular. Itu yang ada di masyarakat yang saya bilang. Yang saya harapkan mungkin ini terjadi pada diri saya dan jangan sampai terjadi pada orang lain. Karena sekarang saya merasakan seperti ini, dampaknya pun ada. Saya sebulan tidak makan, tidak bekerja, tidak usaha, dan saya punya utang pun harus saya bayar. Ya tapi saya bagaimana lagi? Itu semua perjuangan saya sebagai single parent, Pak. Kalau saya minta dikasihani, kemana saya minta dikasihani? Itu enggak. Itu sepertinya dalam agama juga nggak boleh seperti kita meminta, lebih baik kita memberi. Tapi itu yang terjadi pada saya seperti itu, Pak. Sampai saya bangun rumah juga, akhirnya saya berencang, saya ngebangun rumah, Pak. Bukan saya uang hasil saya sendiri. Dan saya itu sekarang masih punya utang yang saya belum bisa bayar. Seperti itu. Saya orang nekat, Pak. Saya masih bisa kerja ke luar negeri, ke Taiwan saya untuk membayar orang tua saya. Anak saya sekolah sampai lulus. Tapi ya pada akhirnya orang tua pun ada diambil Allah, udah diambil yang Maha Kuasa. Memang itu udah kehendak Allah. Tapi perjuangan saya seperti itu. Saya nggak dianggap mata sepertinya seperti itu. Sampai rumah saya yang sudah mau hancur, udah puing-puing di atas, sudah dimakan rayap, udah dipoto sampai RT kelurahan kecamatan. Tapi hasilnya nggak ada bedah rumah. Akhirnya saya bela-belain pinjam sana pinjam sini, yang akhirnya saya udah merasakan hasil keringat saya, walaupun saya masih ada sangkutan seperti itu, walaupun belum rapi, belum apa, rumah saya seperti itu. Ya udah, saya mohon aja ke Bapak Hasbullah Rahmat, semoga bisa mimpin semua daripada hati nurani rakyat, bisa membangun yang namanya warga itu memang bukannya warga itu semuanya enak, Pak. Ada yang nggak punya uang, Bu, numpang naruh tabung, Bu, numpang minjem duit 10. Banyak banget yang jadi masalah seperti itu, Pak. Apalagi janda-janda di sana juga banyak. Yang mau makan aja dia susah. Kita mau minta kemana lagi? Seperti itu. Memang udah ada PKH, udah ada apa, tapi kehidupan itu masih kurang, Pak. Seperti itu. Bu, dengan Ibu siapa di RT berapa, Bu? Ibu Suparti, RT 7 RW 2.
Terima kasih banyak Bunda ya. Ya, terima kasih ya Pak. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, hanya ini ya hati nurani saya yang ada seperti itu Pak.